Itu saya punya guru itu, Abah Tim Yatim Banten itu. Anak-anaknya itu diajari, kalau ditempiling, alhamdulillah. Itu anaknya jadi hafid Quran semua, laki-laki perempuan. Kalau ditempiling, tower, alhamdulillah. Tempiling lagi, alhamdulillah. Nah, ini jadi kiai semua anaknya itu. Ya kita dimarahi sedikit saja oleh para ulama sudah ganti marah, akhirnya nggak bisa ngaji jadinya. Ya. Barokahnya ulama nggak bisa masuk karena kita marah sama ulama. Maka kita ini nggak boleh marah sama ulama itu. Kalau kita ditempiling pun, alhamdulillah. Insya Allah nanti sempat alim. Kalau bukan kamu, ya anak-anak kamu jadi orang alim insya Allah. Ini menurut pengalaman orang-orang dulu. Kalau orang itu dalam hatinya itu ada benci kepada para ulama, anaknya susah diatur. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن سيدنا مولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد. Hadirin yang dimuliakan, ini mudzakar ulama kan ceritanya tadi ini. Jadi kalau datang ke ulama itu jangan mesti kita taskil dia. Pak Kiai keluar 3 hari Pak Kiai, insya Allah nanti dapat hidayah. Oh tak pentung dasmu kowe. Bocah cilik marahi wong tuwek. Nah ini kadang-kadang kita ini tidak sadar itu. Insya Allah nanti kesannya itu luar biasa Pak Kiai. Untuk perbaikan hati kita nih Pak Kiai. Perbaikan. Kamu kira saya ini orang rusak apa gimana? Kita datang kepada para ulama ya. Karena apa? Karena ikut perintah Allah untuk kita ikram para ulama. Sudah gitu aja. Syekh Ilyas ini pesan betul-betul jangan taskil ulama. Saya lihat itu orang naskil ulama itu akhirnya itu enggak baik jadinya, itu malah jadi masalah. Ulama itu tidak perlu ditaskil. Suasana yang baik, masjid-masjid yang hidup, karkun-karkun yang akhlaknya baik, itu akan menarik pada para ulama untuk ikut ambil bagian. Caranya bukan dengan ditaskil-taskil begitu. Insyaallah mulai kan? Ini sudah saya ikram bertahun-tahun gak keluar-keluar Pak Kiai, ini gimana sih? Nah ini Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus tanamkan dalam hati, ini bukan basa-basi, bahwa para ulama itu sudah punya jasa besar kepada umat. Dan punya jasa besar kepada dakwah ini, walaupun mereka belum ikut. Coba semulakan, kalau kita ini keluar, semua orang belum bisa baca Quran, belum bisa sholat, alangkah sulitnya kita ini semulakan. Tapi karena ulama-ulama sudah ngajari mereka baca Quran, sholat, mengajari fikih, mengajari Quran, macam-macam, di pesantren-pesantren, di surau-surau, kita ini akhirnya dakwah itu enak. Tinggal taskil, ayo 4 bulan. Tapi umpamanya 4 bulan ini gak ada yang bisa sholat. Saya ini belum bisa sholat bagaimana? Nah, terpaksa tim taskil harus ngajari dia sholat. Loh saya sholat gimana? Baca Fatihah belum bisa. Akhirnya ngajari Fatihah. Akhirnya nggak jadi keluar 4 bulan jadinya. Tim taskilnya ikut dia. Tapi gara-gara banyaknya para ulama yang sudah banyak berbuat di pesantren-pesantren, di masjid-masjid, di surau-surau, maka kerja dakwah ini jadi mudah. Kalau kita naik ke atas, kalau Wali Songo itu tidak ngajak orang Jawa ini masuk Islam, bagaimana kita dakwah sekarang? Alangkah sulitnya itu sekarang.
Maka kita ini jangan sumpek. Gara-gara ada satu ulama marah kepada kita, nggak usah sumpek. Nggak apa-apa tuh ulama marah tuh nggak apa-apa. Memang ulama itu kerjanya marah begitu itu. Itu sudah biasanya ulama marah itu biasa. Kita syukuri aja, alhamdulillah Pak Kiai mau marah, tandanya sayang sama kita, gitu aja. Itu saya punya guru itu Abah Tim Yatim Banten itu. Anak-anaknya itu diajari kalau ditempiling, alhamdulillah itu anaknya jadi hafid Quran semua, laki-laki perempuan. Kalau ditempiling tower, alhamdulillah, tempiling lagi, alhamdulillah. Ini jadi kiai semua anaknya itu. Ya kita dimarahi sedikit saja oleh para ulama sudah ganti marah, akhirnya nggak bisa ngaji jadinya. Ya barokahnya ulama nggak bisa masuk karena kita marah sama ulama. Maka kita ini nggak boleh marah sama ulama itu. Kalau kita ditempiling pun, alhamdulillah. Insya Allah nanti sempat alim. Kalau bukan kamu, ya anak-anak kamu jadi orang alim insya Allah. Ini menurut pengalaman orang-orang dulu. Kalau orang itu dalam hatinya itu ada benci kepada para ulama, anaknya susah diatur. Itu betul semuanya kan, itu sudah pengalaman, banyak sekali pengalaman. Maka kita ini yang baik pada para ulama, ikram pada mereka, kasih hadiah pada mereka. Kalau orang-orang yang belum dakwah bawa rambutan 1 kilo, kita bawa rambutan 1 becak, 1 becak, dengan becaknya sekali dibawa ke situ. Betul semuanya kan. Lah saya ini nggak punya rambutan, nggak punya hadiah. Hadiah Fatihah. Hadiah Fatihah. Para ulama mengatakan ada lebih 30 dalil. Ada lebih 30 dalil dari Quran, dari sunnah, dari pendapat para ulama bahwa hadiah amal itu boleh dan akan sampai. Kamu harus tahu nih, hadiah itu bukan mesti rambutan, mesti pisang. Hadiah amal. Baca Quran 1 khataman saya hadiahkan untuk Suriah NU Jawa Timur. Nanti kan Suriah yang senyum terus. Lah kita ini kalau ada ulama tidak setuju malah digunjing aja. Itu kiai itu itu sengak sama dakwah. Loh kok sengak? Lah memang kamu mungkin baunya enggak enak maka dia sengak. Kasih hadiah Fatihah, bacakan Quran, bacakan surat Ikhlas, kita sedekah dengan niat supaya pahalanya Allah berikan pada para ulama. Nanti kan para ulama itu jadi senyum aja ini. Orang dakwah itu kok ada nurnya tuh wajahnya itu. Melihat tuh seneng aja gitu. Ya kalau orang dakwah itu hatinya sudah ada benih-benih tidak suka sama ulama, itu baru melihat tok itu ulama sudah sumpek. Pakai jubah juga katanya keliru, pakai baju koko keliru lagi, pakai kopiah putih katanya tidak patut, tidak pantas. Baru sholat 3 hari kopiahnya kopiah haji katanya. Pokoknya ada aja salahnya itu. Tapi ketika hati kita ini ada kecintaan pada para ulama, yang salah-salah itu lo bener aja semua. Itu ada jamaah tahun 83 namanya Abdul Sobur, datang ke sini ke ayah saya. Orang Pakistan jalan kaki, ketemu ayah saya. Ya orang Pakistan itu kan kalau duduk itu saya nanya duduknya begini di kursi itu begini. Ini kan kurang ajar namanya kalau di Jawa itu. Tapi ayah saya itu loh malah masya Allah, orang ini betul-betul orang ikhlas, dia nggak peduli orang. Ini mesti bangsa wali nih datang ke sini. Lo kan aneh tuh nih. Nah, jadi yang tidak pantas pun kalau hati itu ada kecintaan, orang itu makbul di sisi Allah itu memang makbul. Yang tidak pantas pun, loh bangsa wali ini katanya ayah saya itu. Dikasih makan, ya, oleh ayah saya itu dikasih makan. Itu dia itu tambah-tambah aja. Ini makannya itu banyak sekali. Orang ikhlas ini katanya saya.
nggak sungkan-sungkan katanya. Jadi semulaikan Allah Ta'ala ini perlu kita renungi. Jadi kalau suasana kecintaan itu ada, itu yang salah-salah pun jadi tidak salah. Tapi kalau suasana itu tidak ada, suasana kasih sayang kecintaan itu enggak ada, yang benar pun jadi salah. Pakai sorban yang sunnah Nabi di kitab semua ada juga itu, kitabnya para ulama itu. Tapi enggak tahu ini sebabnya apa. Kita datang, sombong anak kemarin sore pakai serban-serban segala. Nah, pakai jubah salah lagi nanti. Kalau kita sholat panjang, pura-pura aja ini. Biasanya enggak sholat kok itu. Pura-pura aja. Pakai jenggot teroris ini. Udah, pokoknya nggak ada yang benar, semua salah semua. Makan di nampan ini orang zaman kuno, padahal semua kiai itu makannya di nampan dulunya. Tapi ada orang di nampan kita disalahkan lagi. Apa makan di nampan? Kenapa nggak di piring katanya? Pakai sendok tambah lagi. Nggak pakai sendok kotor katanya. Pokoknya salah kabeh. Tapi kalau sudah ada kasih sayang, nanti ya maklum, yang baru belajar agama ya sudah bagus begitu. Kenapa begitu? Karena ada kasih sayang. Maka buatlah suasana kasih sayang ini. Tapi dari hati, bukan basa-basi. Dari hati memperintah Allah kita untuk mencintai para ulama itu. Begitu mulianya para ulama itu di sisi Rasulullah SAW, sehingga Nabi mengatakan para ulama itu warisnya para nabi. Supaya kita ini tahu harganya mereka, kemuliaan mereka, sehingga kalau kita ini melihat mereka itu penuh dengan kecintaan, penuh dengan penghormatan. Kalaupun mereka ada salahnya, siapa yang tidak salah? Bukankah kita ini juga banyak salahnya? Jangan kita melihat salahnya, kita lihat baiknya saja. Kalau kita bisa melihat baiknya, kita bisa mencintai, akhirnya kita bisa kerjasama. Nah, disitulah kebangkitan agama. Kalau kita lihat buruknya itu, orang itu banyak sekali buruknya. Kita juga banyak buruknya. Namun Allah Subhanahu Wa Taala, usaha agama ini semulaikan tidak bisa dipisahkan dengan para ulama, nggak bisa. Memang usaha agama ini harus punya hubungan dengan seluruh umat. Orang umum juga penting, karena kebanyakan umat Islam orang umum. Pelajar juga penting, masturot juga penting, pejabat juga penting, polisi juga penting. Tapi jangan terus dimanfaatkan untuk dunia nih. Gara-gara polisi sudah kenal dakwah, kita akhirnya tidak mau memperbarui SIM. Alah, itu kan sudah kargon. Assalamualaikum, sudah jalan gitu. Nah, itu namanya agama digunakan untuk dunia. Itu enggak boleh begitu itu. Ini kan kargon 3 hari kemarin. Terus kita enggak mau pakai helm. Apa helm itu? Tidak sunnah. Helm tidak sunnah. Tapi walaupun tidak sunnah juga tidak dilarang oleh sunnah. Bahkan bisa juga dikatakan sunnah, karena ketika Nabi masuk ke Mekah, Fathu Makkah itu pakai helm besi beliau, waktu perang. Jadi jangan gara-gara ini polisi sudah kenal dakwah nggak pakai helm, jangan, pakai tertib. Semua aturan pemerintah, asalkan tidak haram kamu ikuti aja. Kalau haram nggak usah. Asalkan tidak haram kamu ikuti aja. Rasulullah itu di Hudaybiyah mengadakan perjanjian dengan orang kafir. Oleh Rasulullah dipegang tuh janjinya itu. Asalkan perjanjian itu tidak menyalahi agama. Jadi kita punya perjanjian, dengan orang kafir pun kita jaga. Asalkan perjanjian itu tidak merusak agama. Apalagi dengan orang Islam, ya lebih kita jaga lagi.
Insyaallah mulai kan? Nah mulai kan Allah SWT, karena agama dengan para ulama itu tidak bisa dipisahkan mereka, nggak bisa. Kalau kita ingin usaha agama, kita harus dekat dengan para ulama, tidak bisa tidak. Kalau kita usaha agama, tetapi kita tidak mau dekat dengan para ulama, satu saat nanti akan jadi fitnah besar kepada umat. Karena yang garap umat itu dua golongan mulaikan. Yang pertama para ulama, yang kedua orang tabligh. Yang garap umat itu. Nah ini kalau orang tabligh tidak menyatu dengan para ulama, nanti lama-lama ada ulama, ada umat klub tabligh, ada umat klub ulama. Akhirnya berbenturan. Kamu yang dapat dosanya. Maka sudah mulaikan Syekh Ilyas itu sudah menanamkan dalam 6 sifat itu ikramul muslimin. Rinciannya memuliakan ulama, menghormati orang tua, menyayangi anak muda. Ini penting ulama ini mulaikan. Apalagi di Jawa Timur. Di Jawa Timur itu tempatnya ulama, tempatnya pesantren paling banyak di Indonesia ini Jawa Timur ini. Kalau kita tidak betul-betul menyatu dengan para ulama, dekat dengan para ulama, mengkondisikan itu, nanti dakwah itu nggak akan bisa jalan dengan baik. Dulu di India itu ada seorang ulama besar, namanya Mufti Kifayatullah, penulis kitab juga. Begitu tingginya martabatnya, derajatnya beliau ini, sampai Syekh Ilyas saja ini mau khususi kepada Syekh Kifayatullah itu enggak berani. Saya tidak pangkat saya kok sowan sama Mufti Kifayatullah itu enggak berani saya. Tapi anehnya satu hari Mufti Kifayatullah tahu-tahu datang ke Nizamuddin. Syekh Ilyas itu jadi terkejut. Loh, semua orang Nizamuddin geger semua. Mufti datang, Mufti datang. Ternyata yang membawa itu pembantunya. Pembantunya sudah keluar 3 hari cerita sama Mufti, ini Syekh Ilyas ini sekarang punya kerja bagus ini. Banyak orang yang maksiat jadi tobat, banyak orang tidak sholat jadi sholat. Akhirnya Mufti Kifayatullah datang ke Nizamuddin. Begitu datang ke Nizamuddin melihat kerja-kerja di situ, Syekh Ilyas itu datang. Syekh, lihatlah kerja-kerja saya di sini ini Syekh. Mana yang bertentangan dengan agama, yang tidak sesuai dengan syariat, kamu luruskan Syekh. Maka Mufti Kifayatullah itu lihat khalaqah di Nizamuddin, orang taklim, orang dzikir, orang sholat, semua sesuai dengan syariat katanya. Langsung beliau menulis fatwa. Dan fatwanya itu zaman dulu waktu tahun 80-an saya datang ke Nizamuddin itu ditempelkan di masjid-masjid di India, di Pakistan. Fatwa Mufti Kifayatullah bahwa tabligh ini benar. Dan waktu Mufti Kifayatullah itu menulis fatwanya itu, Syekh Ilyas itu bergembiranya luar biasa. Sekarang tabligh baru jalan katanya. Baru mulai jalan sekarang. Kalau Mufti sudah mengizinkan. Kalau ada orang umum, pejabat, katanya Maulana Jamsid, kalau ada pejabat, ada orang umum, ada itu tidak setuju dengan tabligh itu, saya tenang-tenang saja, tidur saya. Tapi kalau ada ulama tidak setuju, langsung nggak bisa tidur saya itu. Ini salah apa saya ini? Katanya. Mesti ada salahnya ini kerja saya ini. Kok sampai ada ulama nggak setuju ini? Jadi Maulana Jamsid itu ngajari begitu, kan? Bukan ini mesti ulama ini nggak benar, bukan begitu. Ini ulama nggak setuju itu mesti kerja saya ini ada salahnya ini, apa ini salahnya? Nah, jadi kalau ada ulama marah, kita ini perbaiki kerja kita ini. Itulah jalan keluarnya. Insyaallah mulai kan.